Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan ibu pembelajaran biologi. Adapun materi yang akan ibu ajarkan adalah KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan indikator yang akan Ibu terangkan pada anak-anak Ibu sekalian. Yang pertama, menjelaskan fungsi rangka tubuh, kemudian menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh, kemudian menjelaskan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Kemudian menjelaskan teknologi yang memungkinkan untuk membantu kelainan sistem gerak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan fungsi rangka tubuh. Adapun fungsi rangka tubuh, yang pertama memberi bentuk tubuh, kemudian menahan dan menegakkan tubuh, kemudian yang ketiga melindungi organ-organ tubuh yang lunak, kemudian sebagai tempat melekatnya otot rangka, dan sebagai alat gerak yang menjaga agar organ pada tempatnya, dan tempat penyimpanan mineral. Baiklah, Ibu akan menjelaskan rangka penyusun tubuh itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama rangka aksial. Adapun rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tempurung kepala, pelipis, dan tulang ubun-ubun. Kemudian yang kedua, ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari tulang tangan. Tulang tangan itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian kaki. Kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki seperti yang kalian melihat gambar yang ada di depan. Nah, kemudian tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan tulang pinggul atau panggul. Bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang, yang pertama kita lihat bentuk tulang tidak beraturan. Contohnya pada tulang rahang. Kemudian tulang pipa. Ini contoh pada tulang lengan atas. Kemudian tulang pendek. Kalau tulang pendek itu terdapat pada ruas-ruas tulang. Dan tulang pipi. Contohnya tulang belikat.
Nah, ini gambar yang ada berserta dengan contohnya. Nah, bagaimana proses pembentukan tulang? Proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi, di mana rangka tubuh dalam masa embrio masih berupa tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Kartilago dibentuk oleh sel-sel mesenkim. Di dalam kartilago tersebut akan diisi oleh osteoblas. Osteoblas merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblas akan mengisi jaringan sekeliling dan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk secara konsentris dari arah dalam keluar. Setiap sel-sel tulang akan mengelilingi pembuluh darah dan serabut saraf, membentuk sistem Havertz. Selain itu, di sekeliling sel-sel tulang ini terbentuk senyawa protein pembentuk matriks tulang. Matriks tulang akan mengeras karena adanya garam kapur dan garam fosfat. Maka terjadilah proses pembentukan tulang atau disebut dengan osifikasi seperti yang kalian lihat pada gambar yang ada di depan. Sini Ibu juga akan menjelaskan jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang itu ada dua. Yang pertama tulang sejati atau disebut juga dengan tulang keras. Tulang sejati itu terdiri dari dua. Yang pertama tulang spon dan tulang. Kemudian tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin ini matriksnya berwarna transparan, sedangkan elastis kekuning-kuningan, kemudian fibrosa keruh dan gelap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan persendian atau disebut dengan artikulasi. Persendian atau artikulasi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis tidak memiliki pergerakan. Adapun macam dari contoh dari sinartrosis dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu sinartrosis fimbriosis atau penghubung jaringan ikat, misalnya antar tulang tengkorak. Kemudian sinartrosis sinkondrosis, penghubungnya tulang rawan, misalnya hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Kemudian ampiartrosis. Ampiartrosis ini pergerakannya sangat sedikit atau terbatas. Macam dan contoh dari ampiartrosis dapat dibedakan menjadi sendi antar tulang rusuk dengan tulang belakang. Kemudian yang ketiga, diartrosis. Diartrosis ini pergerakannya sangat leluasa. Contoh dari diartrosis yaitu sebagai berikut. Pertama, sendi engsel. Nah, contohnya pada siku, lutut. Kemudian sendi plana, ibu jari, ya, dengan pergelangan tangan atau telapak tangan. Nah, sekarang coba kamu perhatikan contoh-contoh yang persendian yang sudah Ibu jelaskan tadi, diantaranya sinartrosis, kemudian ampiartrosis, dan diartrosis. Nah, sekarang kita masuk pada gerakan persendian diartrosis. Diartrosis contohnya sendi. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar itu ada sendi putar. Sendi putar terdapat pada tulang ruas leher,
Kemudian tulang tengkorak, contohnya gerakannya memutar. Kemudian sendi peluru. Di mana letak sendi peluru? Itu antara lengan atas dengan tulang belikat. Jadi gerakannya seperti gerakan bebas seperti peluru, ya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel terdapat pada siku, nih, ya. Atau juga terdapat pada ruas-ruas jari. Kemudian sendi luncur. Nah, sendi luncur juga nanti terdapat pada pergelangan tangan. Kemudian sendi plana. Nah, sendi plana kalau contoh gerakannya seperti pergelangan tangan dengan telapak tangan nih, sendi plana. Kemudian sendi geser yang terdapat pada kaki. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kamu dengar dari penjelasan Ibu, kamu bisa memahaminya di mana-mana letak tulang yang Ibu sebutkan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.